Kemudian pengertian usul fikih menurut istilah. Istilah ini mengacu pada ilmu yang mempelajari metode dan prinsip-prinsip yang digunakan oleh fuqaha atau ahli fikih yang menarik hukum-hukum dari sumber-sumber hukum Islam. Kemudian yang kedua ada sejarah perkembangan usul fikih. Yang pertama ada era awal Islam, itu terdapat pada abad ke-7 dan ke-8. Perkembangan ini sangat erat dengan pengumpulan dan penulisan Al-Quran serta penyebaran agama Islam. Pada abad ini Nabi Muhammad SAW dan generasi berikutnya mulai mengembangkan metode penarikan hukum seperti Al-Quran dan hadis. Selanjutnya pada era kedua yaitu era klasik, itu terdapat pada abad ke-8 hingga abad ke-14. Pada abad ini mulai muncul sekolah-sekolah fikih itu seperti Hanafi, Malik, Syafi'i, dan Hambali, memberikan dorongan pada pengembangan usul fikih. Kemudian pada periode ijtihad itu muncul pada abad ke-9 hingga abad ke-14. Pada abad ini ulama seperti Al-Ghazali 1058 sampai 1111 Masehi memainkan peran penting dalam memperkaya literatur usul fikih dengan konsep-konsep terbaru. Kemudian pada era pasca klasik ini terdapat pada abad ke-15 hingga abad 19. Pada abad ini mulai muncul karya-karya monumental seperti Al-Mustafa dari ulama Al-Ghazali yang memadukan antara usul fikih dengan filsafat. Kemudian pada abad ke-19 munculnya tantangan pada tradisi usul fikih dengan masuknya gagasan-gagasan berat dan modernitas. Kemudian pada perkembangan dalam konteks ini, usul fikih mulai mengalami perkembangan dan kajian yang mulai mendalam. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan langsung oleh Allah SWT kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menjadi sumber utama hukum yang memberikan petunjuk, perintah, larangan, dan nilai-nilai moral bagi umat Islam. Yang kedua ada hadis. Hadis merupakan catatan atau riwayat perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadis menyediakan pemahaman lebih rinci terkait dengan pelaksanaan ajaran Al-Quran dan menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Yang ketiga ada ijma. Ijma merupakan kesepakatan umat Islam, khususnya para ulama, terhadap suatu hukum atau prinsip tertentu.
musalah merupakan mengacu pada kemasalahan atau kepentingan umum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Ini memungkinkan pada fuqaha untuk menarik hukum yang dapat memenuhi kemaslahatan umum tanpa batas yang ketat dari sumber utama. Kemudian istishab. Istishab adalah berasumsi bahwa keadaan atau status quo suatu hal adalah berlanjut kecuali ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Ini digunakan untuk menetapkan hukum dalam situasi di mana ada informasi baru atau perubahan yang signifikan. Yang terakhir adalah adat. Adat merujuk pada kebiasaan atau praktik yang berkembang dalam masyarakat Islam. Kemudian membahas tentang masalah musalah, merupakan konsep dalam usul fikih yang merujuk pada kemaslahatan umum atau kepentingan umum yang tidak dijelaskan secara eksplisit oleh sumber hukum Islam yang utama seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Konsep ini memberikan ruang untuk menentukan hukum berdasarkan kemaslahatan umum tanpa adanya ketentuan yang spesifik dari sumber-sumber utama tersebut. Kemudian ada ciri-ciri masalah mursalah. Pertama, ada kemasalahan umum, mengacu pada kepentingan kemasalahan yang bersifat umum dan tidak terbatas pada situasi tertentu. Yang kedua adalah masalah musalah yang tertutup oleh nas atau pembatalan. Masalah mursalah yang tertutup oleh nas atau pembatalan membutuhkan pertimbangan atau penggantian hukum yang lebih spesifik dari sumber hukum Islam. Yang ketiga ada penggunaan pertimbangan kemasalahan umum. Konsep ini mempertimbangkan seksama terhadap kemasalahan umum dan menilai dampak positif atau negatif dari suatu tindakan tersebut. Yang keempat, ada teknologi baru, yaitu teknologi yang diterapkan yang tidak diatur secara eksplisit dalam sumber hukum Islam. Selanjutnya ada kesejahteraan masyarakat. Keputusan yang diambil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat meskipun tidak ada ketentuan yang spesifik dengan sumber-sumber hukum utama. Selanjutnya ada perlindungan lingkungan. Kebijakan untuk melindungi lingkungan alam ekosistem walaupun tidak ada nas atau teks yang secara langsung membahas
Selanjutnya ada subjektivitas penilaian. Kritik terhadap masalah musalah mencangkup kekhawatiran terhadap subjektivitas penilaian mengenai apa yang dianggap sebagai kemasalahan umum yang dapat bervariasi di antara para cendekiawan. Yang terakhir ada potensi penyalahgunaan. Ada kekhawatiran bahwa konsep ini dapat digunakan untuk kepentingan politik atau sosial tertentu, tergantung pada interpretasi dan penilaian para ulama. Selanjutnya ada fungsi usul fikih dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada meningkatkan kualitas imam. Melalui pengetahuan usul fikih, tentunya Anda akan mendapatkan kualitas hubungan komunikasi diri melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu akan membuat Anda untuk rajin menjalankan perintah Allah seperti sholat, zakat, puasa, dan menjauhi larangan-larangannya dan mematuhi perintahnya. Yang kedua ada menghindari takyid atau mempercayai suatu opini tanpa beralasan, seperti mempercayai berita hoax atau lainnya. Yang ketiga ada menghindari perbuatan dosa. Pengetahuan akan usul fikih akan membuat Anda memelihara akal sehat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melarang perbuatan yang tidak baik untuk manusia, contohnya seperti berbohong, mabuk, zina. Dengan mengetahui pemikiran ini, maka kita akan terdorong melakukan hal-hal positif dan menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang terakhir ada menjadi individu yang terus belajar. Hal ini Allah SWT memerintahkan seluruh umat Islam untuk terus belajar tentang hal-hal yang baik juga nantinya dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan kita mendatang. Belajar hal yang menghindari pikiran-pikiran yang negatif.